Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Kopi. Seruput lo kopinya. Pengen banting tulang untuk istri. Anjay. Boleh dong. Boleh. Banting tulang untuk istri. Bener, Kerja, bener, bre. bener. Kerja. Buat kerja. Membahagiakan anak istri lah ya. Betul. Gila. Iya. Ya, kita udah lama gak ngetek nih bre. Iya udah lama gak ngetek nih. Karena itu banting tulang. Banting tulang demi anak istri ya. Banting tulang istri. Salah. Banting tulang untuk istri. Maaf. Oke. Gak sengaja. Gue lo si R tuh. Siapa R? Si R, siapa tuh? Yang ditelepon sama Vince McMahon buat Iya. jadi ini pemain Smackdown. Iya benar yang Rizky Bilar sayang Lesti. Disebut namanya si Lesti anjing. sayang Rizky Bilar. Disebut namanya. Semua karena Baby L. Lo tau gak lagu siapa tuh? Nggak tahu gua. Itu lagunya sini. Siapa ya namanya? Si Bapak Oasis Indonesia. Oh iya. Siapa sih namanya tuh? Si anjing itu. Aldi Taher. Iya, Aldi Taher. Gokil, kita support Aldi Taher ya. Yoi. Keren tau dia, Oasis-nya keren tuh. Iya. Cover Oasis-nya keren. Iya, lagunya yang Rizky Bilar sama Lesti juga keren lah itu ya kan. Bagus Jadi kok. di media digembor-gemborkan bahwa ribut. Heeh. Tapi ternyata mereka saling mencintai ya kan. Emang saling mencintai, bre. Emang medianya aja yang bikin ribut sebenarnya. Kita sayang Lesti Rizky Bilar ya. Yoi, kita I love Rizky dan Lesti. Rizky Lesti. Yoi. RL. Keren. Keren. Tuh hampir tuh gara-gara Rizky sama Reza Arab cowok-cowok berinisial R katanya brengsek gitu bro. Oh iya? Iya bro. Lu juga berarti ya? Gara-gara mereka berdua bro. Padahal gitu. kan tidak seperti itu. Tidak seperti kenyataannya, itu. kan. Itu cocok logi doang, bre. Cocok slogi. Itu cocok slogi doang. Ingat buat para wanita itu semua tidaklah benar. Tidak benar. Iya. Benar. Coba Iya. Gading Martin sama Giselle. Iya kan? Gading Martin G diselingkuhin. dan M kan? Iya. G. Iya. Gading Martin diselingkuhin. Tidak ada tuh katanya cewek-cewek yang inisial G ternyata pemain ya kan? Iya, Kenapa benar. hanya cowok yang selalu disalahkan? Tapi lucu gak sih, bre? Jadi kalau misalnya jokesnya ya, komedinya adalah ketika si Rizky Bilar itu abis melakukan itu kan ditelepon dia tiba-tiba sama Vince McMahon, kamu nanti tampil di Monday Night Raw ya kan? Wis. Wih, jadi pemain Smackdown deh. Main Smackdown ya? Yoi. Gantiin siapa deh? Randy Orton? Gantiin Randy Orton, gantiin Ken ya kan? Gila. Ngiri-ngiri lu. Chokeslam? Iya. Aduh, kaget dia kan. Aduh. Berarti kita udah lama gak ngetek gara-gara mengikuti perkembangan kasus Rizky Bilar. Enggak juga sih, Enggak Bre. juga ya? Gara-gara gawe juga. Gara-gara Kesibukan banyak gawe. kerja ya. Terus juga nih lagi pada nggak enak badan, Bre. Iya, lagi cuaca lagi nggak bagus. Cuaca lagi gak bagus nih. Iya. Cuaca gak bagus tapi untungnya hati kita tetap bagus ya gara-gara Yoi. kita lagi viral di YouTube nih. Men. Asli kita lagi viral di YouTube nih. Kita lagi naik terus ya di YouTube ya. 10.000 views, gila lo. Iya bahkan dalam 2 hari terakhir kita bisa nge-gain almost 5-6 ribu viewers Bre. Iya, Jadi 2 hari aneh juga terakhir. sih ini kenapa Ada apa ya? 2 hari terakhir ini kita jadi ramai. Iya, gitu. kenapa gitu ya? Ya makanya maksud gua asumsi gua adalah karena memang banyak konten juga yang ngebahas kurang lebih sama kayak kita terus kita angkat gitu sih. Oke. Algoritma lah kayak gitu ya. Cuman nggak tahu lah gua nggak tahu tapi ya terima kasih yang buat yang udah pada nonton juga gitu kan dan udah support kita. Ya, banyak yang support loh, Bre. Banyak yang support ya. Banyak juga yang mujat banyak. Itu mah wajar, biasa aja. Buat kalian yang pengen langsung, wah emang iya konspirasi ngopi viral nih. Cek aja Cek langsung aja di YouTube. langsung konspirasi ngopi, ketik aja. Kitab langsung keluar. Henok. Kitab Henok, benar. Pasti muncul kok gitu. Intinya kita kalau di YouTube lebih hebat lah dibanding ngopi di tengah malam. Emang ya? Oh iya, benar. dong. Mungkin kalau di noise masih masalah mereka lah ya. Yoi.
Kalau di Iya, YouTube pasarnya kita, kalau di TikTok pasarnya Rizky Bilar. Gitu. Ada pasarnya masing-masing, Bre. Siap. Masing-masing ada rezekinya ya. Masing-masing ada rezekinya. Nah itu gue demen sih. Jadi yang buat kalian lagi didengerin di Noise, di Spotify, berangkat deh langsung ke YouTube biar ini dia cross platform gitu. Dan sama juga di YouTube juga gue selalu encourage teman-teman buat dengerin podcast kita juga di Spotify, di Noise gitu. I see. Karena kita kan belum eksklusif. Belum eksklusif ya. Noise. Buruan rekrut Noise. Daripada nanti kita udah tenar di YouTube, harga kita naik. Iya, kita tarik iya. sound kita dari Noise ya kan? Iya. Buru cepat. Ini tim pencari bakatnya Noise nih, harus ngeliat nih. Harus dengerin. HR ya. Iya. HR bukan sih? Entah itu, Apa itu? Apapun itulah ya. bisa jadi di tim business development ya bro, kayak account executive or account manager gitu lah. Iya. Hey, kalian BD, akun manajemen. Noise. Lanjut, Bre. Oke. Kali ini kita mau bahas apa nih, Bre? Bahas ilmu pengetahuan nih. Jadi Ilmu kita pengetahuan, mau ya. ngebahas knowledge itu karena kan selama ini kita juga bahas kalau di episode kita sebelumnya tuh bahas tentang knowledge itu root of evil gitu loh. Nah, ini kita coba mau ngebelah nih. Sebenarnya emang apa iya gitu loh. Maksudnya knowledge ini beneran root of evil gitu loh. Oke. Dan memang ada beberapa orang yang nge-trigger kita untuk ngebuat ini sih ya. Iya, Salah iya. satunya memang viewers kita bilang kayak, "Bang, bahas knowledge dong." Itu kan yang YouTubers yang Malaysia itu bukan? Iya, YouTuber dari Malaysia dan ada juga dari komen-komen Noise segala macam Iya, banyak sih iya. yang minta untuk kita ngebahas detail nih terkait knowledge ini. Tapi memang rata-rata yang kita bahas muaranya selalu knowledge, Bre. Knowledge ya. Rata-rata gitu. Oke, sebelum kita bahas para Noise atau anyone from Teman ngopi. all the platform, ya intinya teman ngopi lah ya. Yes. Perkuat analisa lo. Pertajam dengan cocok slogi. Ilmu pengetahuan adalah akar dari permasalahan di dunia. I see. Setuju nggak lo, Bre? Kurang lebih beberapa ada sih, Bre. Ada beberapa permasalahan di dunia ini juga karena knowledge, tapi nggak semuanya. Itu menurut gue ya. Oke. Itu nggak semuanya. Tapi memang karena ada knowledge itu sendiri, jadi banyak sih permasalahan di dunia yang terjadi gitu loh. Dan memang kalau bisa dibilang kebanyakan root of evil itu karena knowledge itu sendiri. Kalau itu menurut gue ya, Oke, karena ilmu pengetahuan ya. Oke, lanjut deh. Kita bedah nih, Bre. Yes. Kita bedah dari awal. Mhm. Disclaimer, karena gua sama Vince berasal dari Kristen. Jadi kita mau coba ngebedah ini dari awal kehidupan manusia nih, tapi menurut sejarah Kristen. Wait, tunggu. Gue mau motong lu. Ada yang bilang kita kadrun, Bre. Iya. Ini Memang klarifikasi mungkin nih. benar Ya. Memang mungkin benar kali ya. Mungkin benar. Bisa jadi benar. Enggak, tapi lucunya gini. Yang mau gua angkat di sini adalah gini ya. Kenapa sih gitu loh? Orang tuh selalu ditanya, lu kalau gini, lu mau kerja, ditanya agama lo apa? Nggak nyambung anjing. Ya itu udah mungkin stereotip orang Indonesia. Stereotipnya tuh kenapa selalu orang tuh bertanya tentang agama orang ini, agama orang itu nggak ada hubungannya anjir dengan apa yang kita output, apa yang kita keluarin, gitu loh, iya kan? Bahkan sebenarnya agama itu adalah personalnya masing-masing orang itu terhadap Tuhannya, benar nggak? Oke, I see, Iya I kan? see. Itu yang, aduh lucu banget gitu loh, gue ngeliat komen di YouTube itu orang, gitulah bre. Ya orang bebas juga berkomentar. Bebas Kita juga bebas berkomentar juga lah, iya. untuk merespon dong. Ya respon kita adalah ya kita orang Kristen udah gitu loh. Yes. Bahkan mungkin kalau ditanya detail ya, gue pribadi akan sebut kayak what kind of Christian you are gitu ya. Ya gue akan bilang ya I'm a Jesus follower. Ya, Jesus followers. Gue nggak mau mengkotak-kotakan itu gitu loh. Yes, benar. Gue percaya Jesus as our savior and Iya, that's it. Benar. Gitu. Kalau ini dari pemahaman gua, yang gua tahu Jesus datang ke dunia dia nggak bawa agama. Yes. Udah sebatas itu. Ya udah gua ngikutin Jesus udah. Terserah lo mau sebut gua apa deh. Yes. Gitu aja udah. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Yes. Jadi dari Alkitab ini sendiri, Bre. Di kitab Kejadian dijelaskan bahwa
Adam dan Hawa melakukan dosa pertama dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Oke, di situ ada dosa pertama dan kita tahu hukum dari dosa adalah maut. Yes. Di situ ada binatang yang mati menggantikan mereka, yang akhirnya mereka dibuatkan pakaian dari kulit binatang itu. Nah, pertanyaannya adalah mereka ini berdosa karena memakan buah yang baik dan yang jahat, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau karena mereka melanggar perintah Tuhan. Gitu loh. Karena Tuhan memerintahkan kepada mereka, kalian boleh memakan seluruh buah yang ada di taman ini kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, artinya kan udah dibilang jangan dong. Jangan kan, tapi masih tetap dimakan gitu. Yes. Ya. Ini gue jawab nih. Ya, ini dari opini lo pribadi nih. Ini opini gue pribadi ya. Kalau menurut gue, ya karena memang mereka melanggar perintah Tuhan kayak gitu. Melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau terkait apakah mereka makan buah pengetahuan dan baik dan benar itu mereka jadi berdosa, gue nggak tahu. Tapi setahu gue, ini menurut pemahaman gue, mereka menjadi berdosa karena melanggar perintah Tuhan gitu loh. Oke. Iya, bahkan kalaupun medianya bukan pohon itu ya, apapun itu, intinya dia udah melanggar perintah Tuhan ya udah berdosa gitu aja. Kayak gitu. Nah, berarti kalau dari jawaban lu itu, root of evil itu bukan si buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dong. Oke. Iya kan? Iya. Benar juga, root of evil itu adalah si ignorance-nya. Iya juga ya. Sikapnya. Iya juga ya. Sikapnya manusia yang membantah gitu loh. Yang tidak mempedulikan larangan dari Tuhan. Oke, iya benar juga ya. Bukan bukan buahnya ya. Iya benar juga ya, benar sih. Iya kan? Benar. Nah, kalau kita tanyakan lagi gitu ya. Kalau memang bukan buahnya dan ternyata itu adalah perilaku dari manusia itu yang bisa kita sebut adalah ignorance. Ya. Kenapa sih Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah yang baik dan yang jahat? Karena Tuhan mengetahui manusia, Bre. Tuhan mengetahui kapabilitas dari manusia. Kapabilitas dari ciptaannya yang dia ciptakan. Jadi Tuhan yang maha tahu, maha besar, maha mengetahui segalanya. Mungkin dia beranggapan kayak, kalau lo makan ini, lo nggak kuat. I see. Jadi gitu vessel badan lu tuh nggak bakal bisa kuat gitu untuk menampung knowledge sebesar itu gitu ya. Semacam itu ya. Oke. Dan dampaknya adalah lu mati gitu kan. Kalau lu makan ini lu mati gitu loh. Mungkin prosesnya ya kalau mau detail ya mungkin prosesnya akan panjang gitu kan. Cuman maksudnya intinya ketika lu makan buah itu lu akan mati gitu. Dan di situ terjadi yang namanya umur ya. Karena kan kalau konsep yang gue tahu Adam dan Hawa ketika itu kan tinggal di Firdaus, hidup abadi. Gitu. Karena mereka makan buah itu, lu nggak bisa contain knowledge itu ya lu mati gitu kan. Itu kan. Oke. Dan terlepas dari itu gitu ya, terlepas dari immortality. Kita ibaratkan gini bro, analoginya. Analoginya adalah ketika gua pribadi belum bisa nyetir mobil. Tiba-tiba gua ngambil kunci mobil bokap gua dan gua ngandarainnya. Apa yang terjadi? Iya marah bokap pasti. Bokap gua akan marah. Apa yang terjadi terhadap gua? Gua akan mati dong. Lu akan celaka gitu. Gua akan intinya. celaka. Iya. Oleh karena kendaraan itu. Iya, make sense. Gitu. Make sense. Setuju. Iya juga ya. Padahal sebenarnya opini yang kita ketahui ya selama ini banyak pemahaman mengatakan bahwa karena kan kita selalu berfokus sama buahnya. Buahnya gitu kan, yang dimana buahnya itu adalah tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat gitu, which is ya bisa kita rangkum yaitu knowledge secara umum gitu kan. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya ignorance-nya yang bikin manusia itu jatuh dari dosa kan sebenarnya. Jatuh ke dalam dosa. Itu dari jatuh ke dalam dosa. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut dari, jadi kita sama-sama sepakat nih, ignorance is the root of all evil. Nah di sini kita mau ngebedah lagi gitu ya. Kita langsung masuk nih bre. Membahas soal ilmu pengetahuan beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi gue masih kurang yakin nih bre, makanya dari itu gue masih kurang yakin apakah benar knowledge itu benar-benar bukan root of evil, apakah ignorance itu sendiri gitu. Oke. Iya, penasaran sih gue. Dari situ kita langsung lanjut ya.
kita lanjut. Ini ada Penasaran beberapa cerita dan beberapa fakta yang harus kita bahas di sini. Oke, terkait ilmu pengetahuan itu sendiri. Beratus-ratus tahun yang lalu, ilmu pengetahuan ini merupakan sesuatu yang tabu untuk umat manusia. Oh, oke. Itu zaman Dark Ages ya? Yes, tepatnya zaman Dark Ages. Itu saat kejatuhan kekaisaran Romawi Barat lah. Romawi Barat. Di tahun 476 Masehi sampai dengan abad ke-14. Oke. Di situ, ilmu pengetahuan ini masih merupakan hal yang tabu, khususnya ilmu pengetahuan dalam hal kedokteran, men. Kedokteran, ya. Yes, dalam hal kedokteran. Ya. Jadi gini, ketika lo sakit, nih, lo tipes, entah lo apa segala macem, dan penyakit lo itu membuat lo berperilaku aneh gitu loh. Ya. Di situ lo bukan dibawa ke dokter, Ya. tapi lo dibawa ke gereja, men. Ke gereja, disiram air suci. Disiram air suci, dilakukanlah eksorsisme. Eksorsisme. Dikira, oh iya bre, jadi ada ceritanya waktu itu epilepsi bre. Oke. Jadi orang ayan disangkanya kesurupan. Kejang ya. Kejang-kejang Karena ayam kan, itu kejang, gitu kan. Dikiranya, wah kesurupan ini nih, abalam nih, ya kan. Diambil lah, ya kan, air suci disiram, tetap tidak mempan. Tetap tidak mempan. Iya. Dan mereka dikurung jatuhnya, bre. Itu yang paling kasihan tuh. Mereka dikurung, mereka dikerangkeng, Apa sih namanya ya? Dipasung. dipasung. Disangkanya mereka nih berbahaya gitu loh. Padahal mereka butuh pertolongan gitu loh, pertolongan medis. Karena mereka waktu itu belum ngerti yang namanya medis tentang ya hal epilepsi apa segala macem kayak gitu bre. Ya banyak lah kayak gitu. Terus apalagi ya? Terus ada orang pendarahan kayak gitu-gitu disangkainnya. Ya itulah selalu hubungannya selalu tentang iblis gitu. Padahal belum tentu itu gitu loh. That's why angka kematian pada zaman itu tinggi banget lah. Tinggi banget ya. Jauh di atas zaman kita saat ini. Ya. Dimana ya kita udah sedikit modern lah ya, khususnya terkait ilmu kedokteran dan sebagainya lah. Tuh. Nah, hal ini pula bre yang menyebabkan terbentuknya Illuminati nih setahu gua. Bener. Karena kan Illuminati sendiri itu ada kan Pencerahan. illuminating. Yes. Mencerahkan. Illuminating, mencerahkan. Ya ini terlepas dari Illuminatinya sendiri baik atau buruk ya. Tapi memang sebenarnya dari bahasa kalau kita bisa ngambil secara harfiahnya aja, mencerahkan. Ya mencerahkan dari sisi apa? Ilmu pengetahuan gitu loh. Karena banyak dari orang-orang Illuminati dan Freemasonry itu sendiri ya orang-orang yang pintar, anjir, orang jenius, ya kan? Gitu. Dan mereka mengajarkan ilmu pengetahuan supaya manusia ini bisa bangkit gitu dari kebodohan. Yes. Dari ignorance gitu loh. Yes. Itulah makanya mereka muncul di zaman Renaissance ini. Renaissance gitu. ini ya. Bisa dibilang seperti itu sih. Oke, Renaissance ini adalah zaman pencerahan lah ya. Zaman pencerahan di mana berakhirnya era Dark Ages. Ya. Dark Ages itu yang tadi kita sebut salah satunya ketika lo sakit, lo justru dibawanya ke gereja untuk dilakukan eksorsisme, dan kalau lo tidak sembuh, lo dikerangkeng. Iya. Nah, pada zaman itu banyak tokoh-tokoh lah yang memberontak. Iya. Yang memberontak bukan dengan cara mereka demo Iya. atau melakukan hal-hal aneh gitu ya, enggak. Tapi mereka melakukan pemberontakan dengan caranya masing-masing. Iya. Oke. Dengan ide ya. Dengan gagasan lah. Dengan gagasan yang ya saintifik lah ketika itu, penemu gitu kan. Tapi sorry bre, ini gue mau potong. Berarti secara nggak langsung kalau mau dibilang ignorance bukan cuma masyarakatnya doang ignorance ketika itu, gerejanya juga ignorance. Iya. Sorry ya, gue dalam tanda kutip gereja di sini karena ketika itu sistem pemerintahan dipegang oleh gereja. Yes. Di Eropa ya khususnya ya, gitu. Iya kan? Berarti mereka ignorance juga bre. Iya dong, pasti. Iyalah. Karena kan pada saat itu gereja itu Mereka nggak mau tahu. menjadi alat politik, bre. Iya, betul. Menjadi alat politik. betul. Dimana saat lo pemilihan raja segala macam, ketika lo didukung oleh dewan gereja, Bener. ya you gotta win. Gini, bahkan pentahbisan, pengangkatan seorang raja itu ditahbiskan oleh pemuka agama. Apa sih namanya, imam uskup gitu, uskup, atau bahkan kalau misalnya paus bisa datang, paus yang mentahbiskan bre. Harus. Jadi kastanya si pemuka agama ini berada di atas pemimpin politik. Oke. Yang nggak tahu soal politik. I see. Lucu ya. Iya kan? Iya, Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia zaman kita saat ini ya. Iya, benar. Makanya kenapa disebutkan Dark Ages? Kenapa Dark Ages gelap ketika itu? Jadi ilmu pengetahuan tuh yang megang tuh hanya kaum elit. Bahkan yang gue tahu ya bre, jadi banyak pemuka agama ketika itu gini loh, intinya orang-orang awam tuh nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa baca Bible, nggak bisa baca firman Tuhan gitu.
Jadi mereka hanya dengerin apa yang dibilang sama si imam. Oke. Tafsiran imam itulah yang mereka telan gitu. Karena mereka nggak punya akses ke kitab itu. Nggak boleh katanya orang awam tuh baca-baca ginian, ntar sesat katanya gitu. Lah, ya kalau ternyata si imamnya sesat gimana? Bener. Lucu juga ya. Jadi lu berpedoman terhadap imannya, imamnya. Imamnya. Jadi yang kita sembah di situ bukan lagi tentang Tuhannya, bre, gitu loh. Maksudnya takutnya di sini tuh jadi si manusia ini merasa seperti Tuhan gitu loh. Iya nggak? Memiliki control of everything. Memiliki control of everything gitu loh. Sedangkan si masyarakat ini, orang-orang awam ini nggak punya akses dan nggak punya nggak punya sudut pandang lain untuk mengkritik doktrin tersebut gitu loh. Karena menurut gua gini, ini jadi agak melebar ya. Menurut gua gini, bre. Iman yang bagus. Iman yang bagus itu adalah iman yang tahan atas kritikan. Oke. Even iman lu sendiri ya. Menurut gue ya, iman lu harus lu uji gitu loh. Yes. Karena lu harus mengerti dengan apa yang lu sembah. Itu loh, itu dasarnya itu dulu gitu loh. Kalau gua ngomongin gua aja deh. Kalau gua nggak ngerti dengan apa yang gua sembah gitu, gue akan merasa bodoh sih gitu. Maksudnya kayak buat apa gue nyembah sesuatu yang gak gue ngerti gitu loh. Nah makanya kenapa gue harus menguji iman gue. Dan menurut gue itu gak ada dosanya loh menguji. Enggak lah. Dan kan justru itu diwajibkan dalam Alkitab. Dan di Alkitab ada tertulis, gue ingat banget, ujilah segala sesuatu. Dan menurut gue kalau lu asal bener ya, maksudnya bukan yang gimana-gimana, asal lu bener ngujinya dan ya semuanya itu kalau dengan dasar iman dan pengujian yang baik sih gue rasa akan menghasilkan yang baik sih gitu sih bre. Nah itu nggak didapatkan ketika itu di Dark Ages tuh. Kayak orang-orang tuh mungkin ketika pastor kok gini sesat kamu nggak boleh nanya kayak gitu kan. Semua akses ditutup Anjir. Kayak ya gimana ya, gue mau nanya juga salah, ya udah ngikut doang kan. Jadi Dark Ages namanya. Knowledge tuh nggak ada gitu. I see. Dan itulah masa-masa kekelaman umat manusia ya. Nah tapi ini gue demennya nih, tokoh-tokoh ini nih muncul nih. Yes. Sebagai si pemberontak, si yang mencerahkan, menghancurkan stigma dan sistem ketika itu kan, pemberontak sistem. Emang kayaknya tuh rata-rata rezim ya. Kalau udah kelamaan tuh, iya nggak sih? Iya kan? Emang mesti dilawan berela. Bener. Nah itu tokoh-tokohnya ada William Shakespeare, Leonardo da Vinci, Donatello, Galileo Galilei. Yes, Galileo Galilei. Mungkin yang paling terkenal saat ini Leonardo da Vinci lah ya. Kalau William Shakespeare itu terkenal dengan karya sastranya, men. Sastra, dia mainnya di sastra, literasi kayak gitu. Kalau Leonardo da Vinci ini kayaknya hampir semua bidang dia main. Serius, pinter banget dia. Jadi selain mungkin orang-orang mengenal Leonardo da Vinci ini lukisan. Kayak The Last Supper ya kan. Terus sama Mona Lisa segala macam. Tapi faktanya Leonardo da Vinci ini banyak membawa pencerahan, bro, terhadap umat manusia. Salah satu yang paling penting adalah dia ngebawa ilmu anatomi kedokteran secara detail. Hal itu didapatkan oleh Leonardo da Vinci melalui riset, bro. Dari tahun 1489 sampai dengan 1513. Dan riset ini luar biasa sih menurut gua. Dia nyolong mayat. Gitu. Dia nyolong mayat untuk dibedah. Iya. Supaya dia bisa tahu. Tapi berarti dia nyolong berarti konteksnya ilegal di situ. Ilegal. Oke. Jadi pada saat tahun itu di tahun 1489 itu lo mau melakukan bedah hal-hal seperti itu lah ya. Membedah tubuh manusia itu ilegal, bro. Ya iyalah anjing, orang nanya sesuatu kepada pastor aja dianggap sesat, gimana datang-datang gue pengen ngebedah-bedah tubuh orang nih. Sesat disuruh dibakar anjing. Leonardo da Vinci bakal dibakar hidup-hidup lah. Dan hukumannya adalah di penjara. Iya benar. Jadi dia do it illegally. Ya supaya demi tapi baik sih ininya ya, maksudnya
motifnya yang dia mau bawa di sini kan curiosity kan sebenarnya. Yes, kan? keingintahuan Gitu. Seandainya sistem ketika itu tuh sehat lah ya, bisa gue bilang sistemnya ketika itu sistem pemerintahan itu sehat, mungkin Leonardo da Vinci juga berani kali izin, iya nggak sih? Daripada kayaknya lebih ribet kali nyolong ya kan, masih sembunyi anjing. Lu masuk ke rumah sakit terus ya lebih susah gitu dibanding kalau lu izin. Iya nggak sih? Izin bayar nggak apa-apa juga kayaknya menurut gue ya kan. Kalau di zaman sekarang lu kayak ngebeli mayat sih tau gua. Iya. Jadi kayak mayat itu diperjualbelikan Bre, di di rumah sakit gitu ya misalnya ya. Jadi kayak memang ada satu mayat yang memang si orang yang kuliah kedokteran ini harus beli itu untuk ngelakuin bedah. Oke. Tapi legal dong. Oke. Legal. Oke. Mungkin Iya. correct me if I wrong ya, kalau di sini ada yang dokter ya. Mungkin bisa bantu ngejelasin terkait itu. Tapi hal itu sih gue pernah dengar dari ngobrol sama teman gue yang which is dia dokter juga. Oh, legal berarti ya, ada ininya ya. Tapi memang harus jelas ya, maksudnya untuk keperluan tesis atau apa jurnal gitu. Iya, itu harus jelas lah terkait itu. Iya, tapi kan kalau dia ngelakuin itu di Dark Ages nggak mungkin sih, mustahil menurut gue gitu. Dan so dia nyolong. Iya, nyolong. Dia nyolong dan dia melakukan itu secara ilegal. Iya. Tuh. Tapi dari situ dia berhasil melakukan studi mengenai tulang, otot, organ dalam manusia termasuk jantung dan otak. Gue pernah ngeliat sketsa-sketsanya dia tuh detail banget anjing. Detail banget. Itu literally mungkin kalau bayangan gue ya, imagination gue ya, kayak anjing itu dia motong-motong tangan digambar dong, gila. Tapi dia ngelewatin semua itu bre. Anjing itu dia bisa gue bilang hero sih, pahlawan anjing. I see. Iyalah, kan makanya dia disebut Renaissance Man. Iya. Maksudnya dia melakukan anjing itu ya itulah, makanya maksudnya kalau dokter kan nggak boleh takut sama hal-hal kayak gitu ya kan. Benar. Tapi ya ini termasuk jenius juga dia. Di bidang kedokteran gitu ya. Dan ini gue juga mau nambahin bre, dia juga pintar di bidang astronomi juga bre. Yes. Di bidang astronomi segala macam tuh dia pintar kayak gitu. Terus apalagi bre yang dia buat bre? Iya, dan yang lebih mengagumkan lagi ya. Lebih mengagumkan lagi adalah dia mempelajari ilmu ini di tahun 1489, which is nggak ada mesin, bro. Itu benar-benar secara manual. Tapi hal yang dia gambarkan, sketsanya, terkait anatomi tubuh manusia, itu sama persis dengan hasil scanan MRI. Oh iya? Yes. Anjir. Dan itu yang menyebabkan orang-orang zaman sekarang tuh kayak amazed dengan gila nih kok orang. bisa ya gitu. Orang bisa sedetail itu gitu loh. Iya. Lo hanya dengan mengandalkan mata, bro. Jadi struktur-struktur kecilnya pun digambarkan dengan detail oleh dia. Ini sorry ya. Itu gue rasa gue dibelah sih sampai dalam-dalamnya. Oh iya pasti. Kalau dibelah itu udah pasti, bro. Maksudnya kayak tangan gitu kan, di luarnya tangan tapi tetap pembuluh darah ini kita harus tahu. Dan itu nggak butuh satu, maksudnya dia perlu lebih dari satu tangan kayaknya deh. Oh iya pasti. Untuk mencocokkan ininya dia, pemahamannya dia, bener nggak sih ini? Apa jangan-jangan beda tangan, beda ini kan gitu kan? Kalau most of the sources said itu around 30 mayat lah. Yang dia bedah ya. Gila. Yang sudah dia bedah. Wah, anjing. Oh iya sih bener. Maksudnya trial dan error juga gak sih? Iyalah. Satu kan kayak kurang nih gitu kan, berangkat lagi gitu. Gila. Wah anjing keren sih ini orang. Dan emang gokil ya tadi ilmu astronomi. Iya. Gue pernah baca juga, jadi banyak hal-hal yang terjadi di masa depan gitu ya. Itu blueprintnya tuh udah dibuat oleh si Da Vinci. Oh ya? Iya. Apa? Dia salah satunya seolah-olah tuh meramalkan gitu. Bukan meramalkan, jadi dia kayak ngebuat blueprint gitu loh. Oh. Dia jadi kayak ngebuat tahu. sketsa gitu kan. Let's say misalnya tank. Nah, dia udah ngebuat sketsanya tuh. Oh iya, benar. Ada. Jadi sketsa tank tuh memang dari si Leonardo da Vinci ini. Sama ini, Bre. Pertama kali sketsa pesawat. Jadi waktu itu ketika itu masih berupa yang kayak kayu gitu loh, Bre. Kayu terus sambungan kertas-kertas gitu. Dia tuh ngeliatin ini, Bre, kelelawar. Jadi dia dibuat sketsanya kayak gitu dan dipakai gitu loh sama Wright Brother gitu. Yes. Kayak gitu. At the end of the day bermanfaat lah. Bermanfaat. Ilmu yang ditinggalkan oleh Leonardo da Vinci. Iya.
Sangat banget. Dan bukan cuma Leonardo da Vinci ya, bahkan kayak Donatello, Galileo Galilei, William Shakespeare, semua tuh bermanfaat lah ilmu-ilmu yang mereka tinggalkan gitu ya. Bahkan Galileo Galilei juga gara-gara Galileo Galilei bilang bumi itu bulat gitu kan, kita manusia tuh jadi tahu luar angkasa gitu loh, astronomi segala macem. Dia lebih detail sih kalau terkait astronomi dan hal-hal yang ada di luar angkasa, di luar bumi itu dia lebih detail Galileo Galilei gitu. Tapi di penjara gitu. Dianggap sesat ya? Dianggap sesat. Dianggap gitu. sesat loh. Ya iyalah emang itu. Ntar bumi itu bulat. Apa? Bumi itu bulat gitu. Untung kita saat ini sudah tinggal di zaman yang modern, bro. Jadi justru hal-hal yang goib saat ini yang dianggap sesat, bro. Justru kebalikannya ya kan. Tapi bukannya berantem ya zaman sekarang ya? Banyak orang berantem Ya adalah bumi itu bulat dan bumi datar ya. Ribut itu bumi bulat dan bumi datar tuh seperti pertandingan antara Jindan versus Pesulap Merah ya. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada ya? habisnya. Oke. Drama aja lah. Iya. Itu kayaknya ini bre, orang-orang primitif zaman Dark Ages bre. Belum. Oke. Gitulah. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan nih bre. Kesimpulan bahwa pada saat ini gitu ya, pada saat zaman ini, ya knowledge itu penting. Penting gitu menurut gua. Penting, harus menurut gua. Bahkan saat ini ya, dengan adanya knowledge gitu ya, yang sudah dipelopori oleh tokoh-tokoh zaman dulu, hidup manusia itu menjadi lebih mudah. Ya. Gitu loh. Lo butuh penerangan, sudah ada lampu. Ya. Lo pengen ketemu sama saudara lo yang jaraknya jauh, lo bisa video call. Iya, menurut gua knowledge juga penting sih, dan maksud gua itu juga Tuhan juga sebenarnya malah pernah bilang ya, maksudnya ya ujilah segala sesuatu, kalau nggak pakai knowledge pakai apaan gitu loh. Iya kan? Yes. Gitu loh. Ya kalau ujilah segala sesuatu cuman dari hati tanpa otak, ya buat apa diciptakan otak gitu loh maksud gua. Iya gini, ada lagi bre knowledge yang mungkin bisa lo jabarin atau apa? Gua mau komentar soalnya nih terkait itu. Jadi terkait knowledge itu sendiri. Lo mungkin bisa komentar dulu deh. Oke. Jadi komentar gue di sini adalah menurut gue ya bre, sebenarnya apapun itu bisa jadi baik gitu kan, apapun itu bisa jadi jahat gitu loh. Artinya Jesus pernah bilang bahwa segala sesuatu itu baik, tapi kalau jadi berlebihan itu yang nggak baik gitu loh. Apa yang berlebihan itu yang nggak baik gitu loh sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya konteksnya bukan masalah knowledge-nya gitu loh, tapi seberapa gini loh, rasa nafsu, rasa keinginan itu loh sebenarnya kan, kegreedian itu loh. Sejauh mana sih tamak itu kan bukan cuma soal harta menurut gue loh. Tamak itu juga tentang knowledge gitu loh. Kalau lu udah cukup mengetahui hal itu, ya udah cukup gitu loh. Kalau misalnya berlebihan lagi ya menembus batas, ya nggak berlebihan, berlebihan nggak baik gitu loh. Kita tarik lah ya. Kita tarik nih dari zaman Salomo lah. Iya. Again kita akan nyebut Salomo. Iya. Salomo itu orang yang paling bijaksana. Orang yang paling bijaksana, diberikan kebijaksanaan terbesar. Iya. Bahkan Tuhan itu state bahwa di dalam Alkitab gitu ya, nggak ada raja yang lebih bijak dibanding Salomo. Benar. Sebelum maupun sesudah. Sesudah. Ya kan? Sorry, tapi saat ini di One Piece bre. Ini gue nyambung ke One Piece dikit ya. Iya. Di One Piece ini lagi rame nih. Di One Piece lagi rame. Iya, di One Piece ini lagi rame terkait abad kekosongan. Abad kekosongan, terkait abad kekosongan. Jadi singkat cerita, tokoh utama dalam One Piece ini alias Monkey D. Luffy dan timnya, mereka tiba di suatu pulau namanya Egghead, pulaunya. Dan di pulau Egghead itu mereka melihat kayak, wah gila advance banget teknologinya. Oh di pulau itu? Iya, di pulau itu mereka kayak gila advance banget, dan bahkan orang-orang menyebut bahwa di pulau itu kan ada suatu ilmuwan namanya Vegapunk. Si Vegapunk ini memiliki pengetahuan tuh 500 tahun ke depan. Gitu. Oke. Jadi memang dia super advance. Sampai akhirnya ketika dia ketemu Vegapunk menjelaskan bahwa gimana kalau yang lo lihat ini sebenarnya bukan masa depan. Tapi ini masa lalu. Masa lalu. Oke. Gitu loh. Jadi di sini gue mau nge-state bahwa gimana kalau zaman King Salomo itu
Lebih advance. Lebih advance dibanding zaman sekarang. I see. Iya. Bahkan menurut gua ya, bukan cuman si kalau Solomon kayaknya masih dekat lah peradaban dan teknologinya ya menurut gue. Yang lebih advance menurut gue itu zamannya Henok kalau bisa gue bilang. Iya, zamannya Nuh gitu ya. Zamannya Nuh, zamannya Henok itu yang lebih advance kalau menurut gue. Jadi sebenarnya timeline itu relevan lah, maksudnya nggak bisa menentukan keadvansan suatu peradaban itu nggak bisa ditentukan sama timeline gitu loh, menurut gue. Dan di One Piece ini, gue balik lagi ke One Piece ya. Di One Piece ini, jadi di abad kekosongan itu ternyata teknologinya jauh lebih maju dibanding saat ini. Dan pada saat itu ada namanya sekelompok orang yang namanya pemerintahan dunia yang ingin menghapuskan itu dari sejarah. Jadi kayak mereka takut orang-orang tahu bahwa dulu ternyata advance banget ya. Jadi dihapuskanlah itu, ditutup segala akses. Tapi itu kurang lebih sama sih, maksudnya kalau kita mau cocok login sama kayak ceritanya ini kan Henok kan waktu itu advance gitu. Nuh juga advance gitu zaman Nuh. Terus tapi kan bedanya di sini cleansing itu Tuhan gitu kan. Jadi peradaban yang super advance itu memang bagus gitu, tapi jadi root of evil ketika itu. Tuhan tuh ngerasa kayak gitu, terus ya udah dihabisin gitu loh. Yes. Karena memang ya balik lagi ketika even orang sekelas Salomo gitu ya yang udah dikasih kebijaksanaan dan dikasih ilmu pengetahuan, dan gua mungkin pribadi beranggapan pada zaman itu lebih modern dibanding zaman ini gitu ya. At the end ya dia jatuh juga. Iya. Dia jatuh ketika dia udah dikasih segalanya oleh Tuhan. Ketika dia udah menguasai segalanya. Yang dia awalnya tuh ikut Tuhan gitu ya. Yang dia awalnya udahlah gue dikasih kebijaksanaan, ilmu pengetahuan bagus loh buat gue. Benar. Dipakai. At the end dia jatuh. Akhirnya gitu. jatuh juga. Karena dia tidak mengandalkan lagi Tuhan. Berbeda dengan ayahnya Daud. Yang dimana dia selalu merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Gitu loh. Hal ini nih yang saat ini terjadi, Bre, di kehidupan modern saat ini. I see. Gitu loh. Di era modern saat ini banyak hal bisa diciptakan. Mungkin saat ini kita bener-bener mau beralih ya. Kita pada saat zaman Android ini, pada saat zaman Android Apple, maksudnya IoT, Internet of Things, itu segalanya menjadi lebih mudah dan perkembangannya menjadi lebih cepat, bro. Benar. Perkembangan sekarang lo mau apa? Mobil listrik udah ada. Iya. Itu bisa dikendalin, bro. Lo nggak perlu supir gitu loh. Iya. Itu udah advance banget lah menurut gua saat ini mau ke arah situ. Tapi di sini banyak tokoh-tokoh besar termasuk ilmuwan itu yang menggiring opini terkait ketuhanan itu sendiri, bro. Oke, jadi masing-masing punya opini terhadap Tuhannya ya. Iya. Kayak gitu. Iya, sebenarnya gua pun nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Maksud gue gini, bukan memiliki opini terkait Tuhannya, tapi mereka tuh menggiring opini bahwa Tuhannya alien. Nah itu yang bangsat. There is an alien dan mereka akan datang ke bumi untuk musnahin lo semua. Jadi we should stand together against God. Itu yang bangsat. Gue kira, bangsat sih itu, bre. Itu nggak masuk akal. Tapi kalau menurut gue gini, sebenarnya itu kan kata-kata alien itu sendiri adalah something yang from outer world gitu, from outer space, outer earth gitu kan. Kalau Tuhan itu adalah alien, setuju gua kalau dengan statement itu ya. Tapi kalau tadi dibilang aliennya datang ke bumi terus mau ngancurin kita, itu nggak masuk akal, anjir. Itu nggak masuk akal. Karena they talk about rantai makanan, bre. Mereka membicarakan tentang rantai makanan saat ini. Kenapa kita bisa memakan sapi, memakan ayam segala macam, karena kita adalah makhluk terkuat. Gitu. Ketika alien menemukan kita, which is mereka pasti jauh lebih kuat dibanding kita. Ya mereka akan memperlakukan kita seperti itu. Mereka ada di puncak rantai makanan. Tapi konteksnya di sini ilmuwan pada bilang mereka berasumsi ya bahwa jangan-jangan Tuhan ini adalah alien itu gitu loh. Mereka tidak berasumsi. Bisa dibilang mereka berasumsi dan mereka mempercayai ini. Mempercayai itu bahwa alien-alien ini adalah Tuhan yang menciptakan kita gitu. Yes. Anjing sih, nggak masuk akal. Nggak masuk akal sih bre gua. Iya. Tapi terlepas dari itu sih, ya kenyataannya memang seperti itu gitu loh. Banyak
banyak para ilmuwan juga bilang bahwa nantinya bahwa kita diciptakan sama ya Anunnaki lah salah satunya kayak gitu kan, datang ke bumi cuman ngambil resource kayak gitu, dan ketika di track ternyata mereka adalah dewa-dewi gitu kan, dan ya nggak make sense sih kalau gue ya. Ya mungkin dari sini gue bisa tarik benang merah gitu ya. Ya. Bahwa knowledge leads to the source of evil. Ya. Leads to the evil thing. Jadi kayak Ya. tapi bukan sumber gitu loh. Tapi bukan sumber. Bukan sumber, ilmu pengetahuan itu bukan sumber kejahatan gitu loh. Kayaknya tapi seru. bisa Ya. mengarah ke kejahatan. Setuju. Makanya dari itu Jesus pernah bilang segala sesuatu itu baik, bre. Apapun itu gitu loh. Even alkohol. Ya. Alkohol itu baik sebenarnya, tapi kan kalau fungsinya jelas, Ya misalnya digunakan saat musim dingin. satu, Untuk kedua, menghangatkan badan lo. kedokteran. Kedokteran. Iya kan? Iya. Ya jangan diminum sampai mabok. Ya. Gitu kan. Itu baru berlebihan gitu kan. Gula itu baik. Ya kan? Berlebihan diabetes lu. Yes. Iya kan? Nah, gula, kurus Iya, mati berarti kan, lo. jadi sebenarnya konteksnya di sini, kalau gue ya bre, ini kalau gue sih kurang setuju ya, maksudnya dalam artian memang segala sesuatu bisa jadi jahat gitu loh. Tapi memang rata-rata yang terjadi, knowledge ini adalah pintu gerbang bre, pintu gerbang ya, gue bisa bilang pintu gerbang. Kenapa? Karena di situ akan diuji keimanan lo gitu loh. Dia akan diuji iman lo sama hati lo, diuji di situ gitu. Apakah lo bisa tahan gak sih sama ke apa sih namanya, dengan segala macam yang ada di bumi ini, dengan knowledge yang ada di bumi ini gitu loh. Jangan sampai karena knowledge ini lu jatuh gitu. Makanya kenapa kita harus punya dasar gitu loh. Itu yang mesti gue pegang sih, maksudnya yang mesti gue garis bawahi, bahwa kalau lu pengen nyelam ke dalam knowledge itu ya lu harus punya dasar gitu loh. Dasarnya itu ya knowledge dari Tuhan itu sendiri dulu. Iman. Gitu. Iman dulu. Iman, gitu. pengertian akan takut akan Tuhan. Iya, jangan, karena gini loh, karena ya contohnya tuh udah banyak bre. Ya itu tadi Solomon gitu kan, orang setakwa itu gitu loh, orang kurang surrender apalagi deh sama Tuhan gitu kan, bisa jatuh gitu sama iman, ya kan, apalagi kayak kita ya kan, kayak gitu. Tapi memang itu rootnya sih menurut gua, pintu gerbang gitu, walaupun segala sesuatu bisa jadi kejahatan gitu, yang kayak ignorance tadi lu bilang juga gitu, bisa gitu. Ya karena logiknya adalah gini, logiknya semakin pintar lo akan semakin gak peduli dengan orang lain, dengan dunia, bahkan lo akan memandang rendah orang yang kayak lebih bodoh dibanding lo. Setuju. Ngerti gak lo? Kayak misalnya lo ngomong dengan sorry ya, lo dapat nasihat gitu dari orang yang memang secara position itu ya orang susah misalnya. Ya. Lo kan kayak apaan sih lo gagal dalam hidup lo? Ya. Gitu loh. Ya. Lo kan menjadi ignorance. Ignorance. Gitu loh. Iya. Jadi semakin tinggi level lo, semakin pintar lo, semakin smart, semakin pengetahuan lo semakin banyak, rata-rata orang di dunia ini akan semakin ignorance. Oke. And that is why. Oh, berarti iya. Knowledge leads to ignorance. Oh. Ignorance is the source of evil. Iya. Gimana caranya supaya knowledge ini tidak leads to ignorance? Yaitu balik lagi, kalau di Kristen permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut Itu akan dulu yang Tuhan harus lo dulu. pegang. Jadi ketika lo nyelam di ilmu pengetahuan itu sendiri, lo nggak akan juga memandang rendah orang lain kan gitu kan. Bahkan gini loh bre, yang tadi gue tambahin adalah pintu gerbang dari evil itu sendiri adalah knowledge kan tadi gue bilang. Ya bener sih bre, karena kalau lo tanpa bimbingan Tuhan ya, bisa dibilang tanpa ada campur tangan Tuhan di situ gitu, campur tangan yang maha kuasa di situ, lu akan memandang rendah orang lain. Contoh ya, misalnya orang-orang Farisi, orang-orang yang menggeluti kitab, dia akan di situ akan sombong rohani bre, ngerti gak lu, sombong rohani. Dan gue pernah ngerasain itu lagi anjir, ketika gue ngedalamin kitab gue ngerasa tahu segalanya, dan gue akan nganggap orang lain rendah anjir, dan gue akan cenderung menghakimi orang lain. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu ya gitu. Karena motif gue dari awal tuh udah, ya itu dia motif itu perlu bre. Jadi ketika lo mempelajari apalagi kitab ya, motif lo apa dulu nih, ya kan, lo harus jelas di awal.
Kalau motif lu cuma pengen tahu, ujung-ujungnya ketika lu tahu, lu akan ngehakimin orang yang nggak tahu. Ya nggak? Yes. Benar nggak? Kalau motif lu di situ dari awal adalah apa? Gue mau mencintai orang tuh lebih. Gue ingin mencoba mengerti orang lain. Jadi sebenarnya motifnya dulu tuh. Yes. Motifnya dulu di awal, sebelum lu nyelam ke segala sesuatu, motifnya dulu tuh lu harus jelas. Dan kalau bisa harus baik gitu loh. Kalau cuma sekedar mau tahu, ya itu nggak ada manfaatnya juga. Itu hanya bermanfaat untuk lu, buat orang lain belum tentu. Yes. Gitu, bisa jadi ya lu menghakimi orang lain gitu. Dan lu akan menganggap orang-orang lain tuh dosa gitu kan. Iya kan? Dan itulah yang terjadi gitu loh di zaman Yesus kan. Kayak gitu. Wisdom ya, makanya mungkin siapa namanya? Solomon, dia menemukan kebijaksanaan. Tapi dia di situ nggak menemukan motif, bre. Mungkin motifnya di awal bagus ya, mungkin. Apa tuh motifnya sebenarnya? Mungkin motifnya kan karena memang dia ingin membimbing apa Bani Israel dong. Kerajaan Israel kan? Iya kan? Tapi mungkin motifnya itu berubah sih dengan waktu, bro. Semakin tinggi lu gitu ya, semakin tinggi knowledge lu. itu ya makin. Iya, semakin tinggi lu, motif itu menghilang. motif itu menghilang. Iya. Okay. Sama lah kayak misalnya lu baik nih, tiba-tiba lu ditempatkan nih ke dalam kumpulan para koruptor. Bisa jadi lu akan ikut dengan mereka, bro. Iya. Kalau memang dasar lu tidak teguh gitu. That's why paling penting adalah lu inget Tuhan udah. Iya. Dalam segala lu jangan pernah merasa gini. Ketika lu punya motif yang bagus, lu jangan pernah enggak lah motif gua bagus ini. Ketika lu berpikir sempat ada pikiran seperti itu, di situ menimbulkan kesombongan, bro. Oke. Kesombongan itu sendiri. That's why lu setiap hari, setiap jam, Daud bilang, setiap hari, setiap jam Tuhan aku butuh Engkau. Iya. Jadi bukan hanya pada saat lu menetapkan tekad lo, tapi setiap hari. Karena jadi, setiap hari itu akan datang pencobaan, men. Konsistensi ya. Ini bicara konsistensi ya sebenarnya. Bicara konsistensi. Oke. Iya benar juga sih, make sense. Iya. Oh iya. Wow. Dari obrolan kali ini kesimpulannya apa nih dari lo nih, Bre? Terkait knowledge itu sendiri. Ya, kalau dari gue sih knowledge itu kan memang, jadi dosa itu sendiri itu bisa berasal dari apapun menurut gue. Bahkan hal yang baik sekalipun kalau dilakukannya salah di mata Tuhan itu juga bisa jadi dosa gitu menurut gua. Ya memang menurut gua dosa itu jadi semacam apa ya? Jadi semacam gini. Dosa itu kan rootnya itu kan udah pernah dijelasin juga, Bre. Seven Deadly Sins, tau gak lo? Nah itu menarik tuh, kayaknya kita bahas itu ya kayaknya nanti. Nah itu mungkin yang mau gue angkat di sini adalah knowledge itu mungkin adalah salah satunya, tapi kebanyakan knowledge itu akan mengarahkan membuka pintu gerbang lo untuk melakukan dosa-dosa yang lain gitu. Dan memang manusia itu nggak lepas dari 7 dosa terkutuk itu yang tadi gue bilang itu seru tuh kita bahas itu. Seven Deadly Sins ya. Iya. Oke, kalau dari gue ilmu pengetahuan itu seperti pisau, men. Kalau digunakan dengan baik, kalau digunakan dengan tepat gitu ya, it can be a very useful tools lah. Lo bisa motong wortel, lo bisa motong buah-buahan. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan, lo bisa ngebunuh orang seperti itu. That's why kesimpulannya ya kalau dari gue ya, ya knowledge is knowledge, neither good or evil, but it can be used for either good or evil. Knowledge in itself is just a tool. Jadi knowledge ini hanyalah alat. Oke. Gitu. Jadi tergantung motif dan orangnya lagi gitu kan sebenarnya. Iya. Oke. Mungkin buat teman-teman nih ya, teman-teman ngopi juga kalian bisa drop your opinion lah in the comment sections gitu. Komentar lah. Sebanyak-banyaknya karena kita sangat amat terbuka nih orangnya. Yes, benar. Karena kan ini kita sama-sama belajar gitu ya. Iya. Jangan sampai gue merasa menggurui lo nih. Benar. Iya, ini hanya ya semua orang punya opini gitu loh. Ini opini gue dan gue juga sangat menghargai opini kalian gitu loh. Gue sangat, even yang berseberangan sekalipun itu gue sangat menghargai gitu loh. Tapi jangan sampai ada yang, jangan kita memaksakan gitu loh opini kita tuh harus sama dengan orang lain. Belum tentu, nggak bisa bro gitu. Ya karena tingkat pemikiran itu berbeda, latar belakangnya kan beda-beda lagi gitu. keimanan, bre. Iya, dan yang paling menentukan itu IQ memang.
Dan buat orang-orang yang menanya, sekali lagi ya kita klarifikasi buat orang-orang yang menanyakan, wah ini dari agama mana nih? Oke, mungkin kali ini gue akan menjelaskan itu ya. Kalau gue, balik lagi di awal tadi, gue pengikut Yesus. Dah, pengikut Yesus, dah. Kayak gitu. Selalu lo mau bilang apa kek, lo mau bilang apa? Ya gue juga nggak. Ya kalau dibilang apa namanya Kristen ya pengikut Kristus iya gitu loh. Katolik iya juga, gue KTP gue Katolik. Gimana ya? Ya intinya root kita Jesus gitu loh. Iya. Root kita bukan manusia bro, karena Iya. manusia akan melakukan dosa lah. Ya intinya gue pengikut Tuhan ya, gitu ya, bukan manusia. Udah gitu aja. Kayak gitu. Oke, cukup sampai di sini guys. Yes. Akhir kata, gue Randy. Yes, gue Vincent. Kita cabut konspirasi kopi. Seruput lo kopinya.